Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Poppy Supiatini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul tugas 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 11. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan zamannya. KHD mengibaratkan peran guru sebagai petani dan murid sebagai biji jagung. Guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid agar dapat memperbaiki laku hidupnya, bukan dasarnya. Guru harus berhamba pada murid, tetapi bukan berarti menyembahnya. Guru harus menjadikan murid prioritas utama. Pengajaran harus berpusat pada siswa, melayani segala bentuk kebutuhan belajar siswa, memberikan kebebasan berpikir kreatif, mengembangkan ide, potensi, bakat, dan minat murid. Pendidikan juga bukan hanya mengutamakan aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektifnya. Pendidikan adalah memerdekakan, tetapi tetap mengarahkan, dan harus memanusiakan manusia, serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu dikenal istilah pendidikan budi pekerti. KHD juga memunculkan konsep trilogi pendidikan, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun motivasi, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Hal tersebut mengandung makna bahwa guru harus terbuka dengan perkembangan zaman, akan tetapi tetap menyelaraskan dengan nilai sosio-kultural budaya kita sendiri. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 11, yaitu yang pertama adalah teacher center, atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya menganggap semua anak sama dan harus diperlakukan sama. Saya menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi anak. Saya meyakini bahwa guru harus mentransfer ilmu dengan metode ceramah. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau saya tidak menjelaskan materi. Selanjutnya yaitu mengutamakan aspek kognitif. Saya menganggap yang paling penting dan utama adalah aspek kognitif anak. Menuntaskan materi dan memperoleh nilai yang bagus. Aspek afektif atau pendidikan budi pekerti sangat jarang saya singgung karena keterbatasan waktu. Yang ketiga yaitu menuntut bukan menuntun. Dalam pembelajaran, saya lebih menuntut murid untuk bisa bersikap tenang selama pembelajaran. Menuntut murid untuk mendengarkan materi pelajaran yang saya sampaikan dan menuntut semua murid memperoleh pengetahuan dan kemampuan yang sama. Saya terus terkungkung oleh target menyelesaikan materi pembelajaran sesuai kurikulum yang ada. Dan yang keempat yaitu memberi hukuman. Saya percaya pemberian sanksi atau hukuman kepada murid dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Murid akan disiplin dan giat belajar apabila yang melanggar peraturan diberi hukuman. Yang berubah dalam kegiatan belajar mengajar setelah mempelajari modul 11, yaitu yang pertama, saya menerapkan student center atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya telah mengubah pemikiran saya yang tadinya menganggap anak adalah gelas kosong, yang tidak tahu apa-apa dan susah memahami pelajaran,
menjadi anak yang sudah memiliki pengetahuan awal dan bisa mempelajari materi dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu saya menekankan aspek kognitif dan afektif dalam pembelajaran. Saya biasanya hanya menekankan aspek kognitif saja. Dalam pembentukan karakter, saya sering memperlakukan murid seperti kertas kosong. Sekarang, saya memperlakukan murid seperti kertas yang sudah ada coretannya tetapi masih samar-samar. Garis diibaratkan tabiat-tabiat anak. Jika tabiat buruk, maka saya akan menuntunnya tetap samar-samar dan tabiat baik akan ditebalkan. Yang ketiga yaitu menuntun bukan menuntut. Dulu saya menganggap saya adalah sumber ilmu dan penguasa kelas. Sekarang, saya memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan penguatan terhadap keraguan-raguan anak dan meluruskan pemikiran yang keliru. Yang keempat, saya berusaha lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi murid. Dulu saya menganggap memberikan hukuman adalah metode yang paling tepat dalam mendidik anak. Sekarang, saya berusaha lebih sabar dan ikhlas dalam menghadapi murid. Saya sudah tidak memberikan hukuman lagi. Saya sekarang menerapkan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Hal-hal yang dapat saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menerapkan sistem Among. Saya menuntun dan memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar dari berbagai sumber dan mengembangkan semua bakat, potensi, dan minat yang dimilikinya dalam penyelesaian tugas. Kedua yaitu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan kekuatan kodrat dasar anak, kearifan lokal budaya setempat, dan kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Ketiga, yaitu menumbuhkan budi pekerti anak dengan secara rutin memberikan wejangan melalui video motivasi dan memberikan teladan yang baik. Yang terakhir adalah pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Setiap anak, baik anak kecil, remaja maupun dewasa, tentu sangat menyenangi permainan dalam pembelajaran agar tidak jenuh dan membosankan. Oleh karena itu, saya akan berusaha untuk selalu menyisipkan ice breaking atau game pembelajaran pada saat kegiatan KBM. Dalam proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran KHD, saya menerapkan pembelajaran cooperative learning dan pembelajaran berdiferensiasi. Saya memilih melakukan pembelajaran cooperative learning dengan melibatkan siswa untuk diskusi dalam kelompok, mencari materi dari berbagai sumber, melakukan presentasi, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk menyesuaikan dengan kodrat zaman siswa. Setiap presentasi, anggota kelompok membagi tugas secara adil, sementara siswa yang lain aktif bertanya. Dalam proses pembelajaran kelompok ini, ada kesempatan untuk menumbuhkan budi pekerti siswa, yaitu dalam hal pikiran, perasaan, kemauan yang menghasilkan suatu tenaga. Adanya sikap untuk saling bekerja sama dan menguatkan, kreativitas, menumbuhkan rasa kepedulian dan percaya diri, serta sikap santun dalam bertanya. Penerapan 5S juga terus diupayakan selama proses pembelajaran, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Hal pertama yang saya lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini yaitu saya berusaha untuk mengidentifikasi gaya belajar setiap siswa. Setelah saya mendapatkan data tentang gaya belajar siswa tersebut,
Kemudian saya membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu siswa dengan gaya auditory dan siswa dengan gaya visual, serta siswa dengan gaya kinestetik. Kemudian setiap kelompok diberikan materi yang sama tetapi dalam teknik yang berbeda-beda. Untuk kelompok yang auditory, saya memperlihatkan sebuah rekaman suara di mana siswa tersebut harus mendengarkannya dan kemudian mengidentifikasinya. Dan untuk kelompok yang visual, saya memberikan gambar tentang materi pelajaran tersebut. Sedangkan untuk siswa yang kinestetik, saya memberikan potongan gambar dan potongan tulisan yang harus mereka susun. Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.